ibadah nang karena Allah, kadada karena nang lain-lain. Itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran, bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu sebab amal, apapun amal ibadah, kada ikhlas. Itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik. Ya ghadir, hai penipu. Nah, kita tuh beribadah kada ikhlas. Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah. Sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang. Tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mengulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulan masukkan ke surga. Masukkan. Nah, bejurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga ditutup orang pintunya, tak ditutup. Nah, jar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatan sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah. Mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Nang kedua, supaya bisa ikhlas nitu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu, baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk.
wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama, sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada. Selalu di saf pertama. Suatu hari sidin ada talambat, pada sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Lalu ujar sidin, aku merasa supan masbuk nih, merasa supan karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar sidin, sembahyang yang sekian puluh tahun tadi aku qadha hari demi hari, aku hari demi hari diqadha. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih, kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rizuknil ikhlas bil a'mal. Ya Allah, berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja. Allahumma rizukni al ikhlasa bil a'mal. Ya Allah, aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah, merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku nih beramal, bila Tuhan tahu saya kung cukup dah, yang lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi.